Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Apa kabar soleh-soleh semua? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulang kembali tentang Asmaul Husna atau indahnya nama-nama Allah. Ini penting sekali bagi kita untuk bersikap atau berperilaku daripada cerminan makna Asmaul Husna. Jadi kita belajar Asmaul Husna tidak hanya sekedar mengetahui nama-nama Allah, di samping mengetahui juga kita harus merealisasikan atau mengamalkan akhlak sesuai dengan makna Asmaul Husna. Jadi soleh-solehah, kalau kita mengamati gambar yang ada pada buku ini, bahwa kita melihat ada segerombolan semut. Ya mungkin juga bisa dilihat di dapur, ya dapur rumah yang ada gulanya. Ya, biasanya yang gulanya tidak rapat menutupnya akan banyak semut berdatangan. Kalau kita mengamati sikap-sikap semut ini sangat bermakna. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada semut ini? Bahwasanya makhluk hidup di dunia ini tidak hidup sendirian. Saling membutuhkan satu sama lain. Jadi saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendirian. Juga begitu juga kita sebagai manusia, tidak bisa kita mengurung diri sendiri atau tinggal di hutan sendiri tanpa butuh pertolongan. Nabi Adam saja ketika Allah ciptakan, Nabi Adam meminta kepada Allah supaya diberikan teman. Maka Allah ciptakan ya dari tulang rusuk yaitu Siti Hawa, karena tidak sanggup ya makhluk hidup sendirian. Maka bermakna daripada sikap ini semua diambil daripada Asmaul Husna As-Samad. Ini dia. Bermakna As-Samad ini artinya maha dibutuhkan. Makna daripada maha dibutuhkan ini maksudnya adalah tempat meminta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tempat meminta. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, kita butuh kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan berdoa. Maka oleh karena itu, apapun kebutuhan kita, mesti kita serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwa ketika Allah berikan kita apa yang kita minta, itu jangan sampai kita lupa kepada Sang Pemberi. Ya, jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita dapatkan, seperti yang dialami oleh Qarun. Hartanya melimpah, hartanya banyak, ketika diminta zakat, maka ia mengatakan bahwa ini hasil jerih payah usaha saya. Nah, jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Allah itu Maha Pemberi. Maka kita sebagai hamba, sebagai manusia yang diciptakan Allah, ini sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita butuh Allah? Kita taati perintah Allah. Kita laksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salat 5 waktu. Ya, ini cerminan As-Samad. Ya, kita berdoa kepada Allah tidak hanya cukup berdoa, tapi kita laksanakan perintah Allah, terutama yang fardunya, yang wajibnya.
kemudian untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah, maka laksanakanlah kesunahan-kesunahan yang diajarkan Nabi. Nah, setelah kita meminta kepada Allah karena kita butuh sama Allah, kita juga berusaha. Oke, itu jadi cerminan as-samad adalah kita selalu berdoa kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya. Jadi rajin kita sholat 5 waktu, rajin kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah sunnah-sunnah lainnya. Bukan hanya sebatas sholat saja ibadah. Jadi semua fasilitas, semua jenis ya perintah yang dianjurkan oleh Allah yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran dilaksanakan. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menyamainya. Kalau kita ingin merenung, memikirkan ciptaan Allah, yakni alam semesta beserta isinya. Ya. Semuanya kalau kita lihat di bumi ada gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman yang hijau, kemudian binatang yang ada di darat, di laut, bermacam-macam bentuk jenisnya. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong. Ya. Jadi yang kita ambil pelajaran daripada Asmaul Husna yang menjadikan sikap kita ini baik, yaitu kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menentukan. Sikap kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukur? Nah, ada 3 cara yang bisa dilakukan bersyukur. Bersyukur dengan lisan, ya, lidahnya, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Ya, itu zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bersyukur bil qalbi, dengan hati. Ketika Allah berikan kita rezeki, ketika Allah berikan kita sehat, alhamdulillah. Senang hati kita. Ya, merasa cukup apa yang Allah berikan. Senang hati kita. Tidak berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bagaimana bersyukur dengan anggota tubuh? Anggota tubuh digunakan untuk bersujud kepada Allah. Anggota tubuh dirawat dengan baik. Ya. Tidak dibiarkan anggota tubuhnya tersia-siakan. Ada luka, ya diobati. Itu sayang dengan anggota tubuh. Karena tubuh kita ini titipan Allah. Itu 3 cara bersyukur kepada Allah. Cerminan daripada Al-Muqtadir. Yang bermakna Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang artinya mendahulukan. Allah itu, yang pertama, Allah itu memang sudah ada. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yaitu Allah. Jadi Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Memang sudah ada. Yang ada awal, ada akhir itulah makhluk ciptaan Allah. Kalau dia ada awal, berarti adalah akhirnya. Yaitulah manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, semua yang Allah ciptakan. Itu pasti binasa.
hancur ya. Nah, jadi tukang kayu atau kursi dan meja tentu harus tahu siapa yang lebih dahulu ada. Ya, karena kursi itu dibuat pasti ada yang membuat. Siapa yang dulu ada? Yaitu tukang. Nah, tukang ini kursi ini siapa yang buat? Tukang yang buat. Nah, maka ketika Allah ciptakan kita, ya, sudah Allah memang sudah lebih dahulu. Dahulunya tadi tidak ada awal. Maka ketika Allah ciptakan kita yang berawal, ya, kita ini yang berawal dan yang ada pula akhirnya yaitu kematian. Maka sikap kita di samping kita bersyukur, kita juga selalu banyak melakukan amaliyah ibadah kepada Allah. Di samping bersyukur, juga banyak-banyak kita melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Baqi. Nama Allah yang indah, Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Ada peristiwa, ya, gunung api meletus, banjir bandang, ya, kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di bumi ini tidak kekal, yaitu rusak. Manusia juga seperti itu. Ya, contoh yang saat ini masa pandemi, ya, masa pandemi ini orang-orang pada ketakutan dengan virus corona. Karena ketika sudah terserang virus corona, maka tubuhnya akan rusak. Artinya kalau tubuh akan rusak, dia akan binasa. Dia akan hancur, dia akan rusak. Karena manusia ini tidak ada sifatnya kekal abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi sifatnya manusia ini adalah titipan Allah. Manusia dititipi Allah berupa raga yang ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikan amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjalankan syariat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga dengan beban syariat ini Allah siapkan dua setelah kematian. Bahagia, sengsara. Bahagia ketika dia di dalam surga, sengsara ketika di dalam api neraka. Maka perlu kita mengambil pelajaran daripada Asmaul Husna ini untuk menjadikan diri kita hamba yang soleh, hamba yang bertakwa. Jadikanlah Asmaul Husna yang 4 ini, ya, sebagai akhlak kita, cerminan kita sebagai orang yang beriman, sehingga membuahkan hasil kelak ketika kita saat menghadapi sakaratul maut mendapatkan kabar yang bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saleh-salehah materi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menjadikan kita tambah pengetahuan kita, tambah semangat kita untuk beramal saleh. Kita sudahi dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.